Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judulnya adalah Filsafat Hukum Islam, Hubungan Moral dan Hukum Islam. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Adil Adam Irsyadi dan juga saya sendiri Wildan Hasan Aziz. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama ini tentang pengertian hukum. Secara etimologis atau secara bahasa, hukum itu bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Lalu dari hakama tersebut terbentuklah kata al-hakamu yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Ini dalam bahasa Arab ya. Lalu secara terminologis atau istilahnya, hukum adalah suatu aturan atau ukuran perbuatan yang menjadikan perbuatan tersebut menuju ke tujuan yang sebagaimana mestinya. Lalu ada moral. Moral sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yakni moral yang berarti budi pekerti dan kesusilaan. Sedangkan secara terminologis atau istilah, moral sendiri diartikan sebagai ajaran tentang baik buruknya perbuatan atau kelakuan. Nah, dari segi makna ini kita sering pula disamakan dengan etika, walau secara pengertian sebenarnya ada perbedaan substansi di dalamnya. Nah, dalam Islam, tolak ukur manfaat atau mudarat kebaikan atau keburukan itu sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazali, tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyah, namun harus menunjuk pada kehendak syara'. Ini salah satu contohnya adalah maqasid syariah yang pada intinya terangkum pada apa yang disebut dengan mabadi al-khamsah. Jadi kemaslahatan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universalitas atau generalitas nilai yang dikandungnya, walaupun menurut akal manusia hal itu dianggap boleh atau baik. Karena terkadang apa yang tampak baik menurut akal sebenarnya tidaklah membawa kebaikan bagi kehidupan manusia, dan begitu pula sebaliknya, apa yang tampak jelek terkadang justru membawa manfaat yang lebih besar. Nah, oleh karena itu hukum Islam sama sekali dan selamanya tidak mengakui pemisahan peraturan perundang-undangan dari moralitas. Contoh pernyataan di atas ini mempertegas pernyataan bahwa adapun kemampuan manusia dalam menilai atau mengetahui baik buruknya telah banyak diperdebatkan di kalangan para ahli ilmu kalam, dan hasil pemikiran mereka juga berpengaruh besar terhadap konsep maslahat yang dirumuskan ahli usul fikih dalam menentukan tujuan hukum Islam. Baik, sekian dari presentasi untuk materi yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya kepada saudara Adil Adam kami persilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai moral dan etika. Dalam beberapa hal, antara etika dan moral memiliki perbedaan. Dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai baik atau buruk perbuatan manusia menggunakan tolak ukur, akal pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang langsung di masyarakat. Hubungan antara hukum dengan moralitas. Norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu sendiri berdasarkan kepada kebebasan pribadi dan seseorang. Hati nuraninya akan menyatakan perbuatan mana yang baik atau buruk dan menentukan dilakukannya atau tidak perbuatan tersebut. Ada beberapa pendapat para ahli terhadap hubungan antara moral dan hukum. Menurut Prof. Muzairin menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia menjurus kepada peri kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk dan kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Sedangkan menurut
Muslehuddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya akan terpental. Hukum dan moralitas dalam pandangan Islam. Dalam Islam, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama, hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak, baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional. Karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar, baik dan buruk. Yang kedua, hukum Islam berjalan sesuai dengan prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah khususnya tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.